Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas buku paket kelas 6 tema 2 subtema 2 bekerjasama mencapai tujuan, pembelajaran kelima bersama Cikgu Nazrili. Semoga wabah COVID-19 cepat berlalu dan kita senantiasa sehat selalu. Jangan lupa terapkan terus protokol kesehatan, menggunakan masker, jaga jarak, dan cuci tangan menggunakan sabun dengan bersih. Baik, langsung saja. Sejak dulu, bangsa Indonesia terus mengedepankan pentingnya kerjasama serta persatuan dan kesatuan, khususnya dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya, kamu telah mempelajari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan di berbagai wilayah di Indonesia. Selain itu, kamu juga sudah ditugaskan secara berkelompok atau individu untuk mencari informasi tentang berbagai peristiwa terkait upaya mempertahankan kemerdekaan di berbagai daerah seperti di bawah ini. Pertama, mencari informasi tentang pertempuran Ambarawa, kemudian pertempuran Medan Area, selanjutnya tentang Bandung Lautan Api, kemudian agresi militer Belanda pertama dan agresi militer Belanda kedua. Dan ini sudah kamu kerjakan ya secara pribadi karena belum ada informasi untuk pertemuan tatap muka di sekolah kita masing-masing. Kemudian presentasikan peta pikiran yang telah kamu buat di depan kelas. Ya, ini juga seharusnya kita laksanakan di kelas secara tatap muka. Kemudian kamu telah melakukan kerjasama secara berkelompok untuk mencari informasi tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Apakah kerjasama yang kamu lakukan dapat terlaksana dengan baik? Ya, Bapak yakin sudah kamu laksanakan dengan baik, baik itu belajar bersama teman-teman di rumah maupun bersama kedua orang tua, ayah dan ibunda di rumah. Apakah tujuan dapat tercapai melalui kerjasama tersebut? Ya, ini juga tujuan pun sudah tercapai, yaitu belajar bersama teman dan orang tua di rumah. Selanjutnya, kamu akan bekerjasama dalam tari indang. Apakah kamu masih ingat gerakan yang telah kamu pelajari sebelumnya? Ya, sebelumnya Bapak informasikan bahwa tari indang atau juga dikenal dengan tari dindin badindin adalah salah satu tarian khas pesisir Pariaman, ya, Provinsi Sumatera Barat. Gerakan tari yang tegas serta diiringi dengan tuturan lisan ini sekilas mirip dengan tari saman dari Aceh. Namun, gerakan tari indang lebih variatif dan syarat akan dakwah. Indang sebenarnya merujuk pada alat musik menyerupai rebana, namun berukuran lebih kecil, sekitar 18-25 cm. Ini juga menjadi pembeda antara tari indang dengan tari saman. Jika tari saman menggunakan pelafalan serta bunyi-bunyian a cappella yang berasal dari tepuk tangan dan anggota badan, tari indang banyak menggunakan indang sebagai pengatur tempo musik.
diindang itu orang yang berkecimpung dalam tarian tersebut. Ya, tadi sekilas informasi tentang tari indang yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Sebelumnya kamu telah mempelajari beberapa gerakan dalam tari indang. Latih kembali gerakan tersebut secara berpasangan. Apakah kamu sudah dapat melakukan seluruh gerakan dengan baik? Gerakan mana yang sudah kamu kuasai dengan baik? Jelaskan. Ya, yang bisa kamu pelajari melalui video-video yang ada di berbagai sumber media. Gerakan mana yang belum kamu kuasai dengan baik? Gerakan mana yang belum kamu kuasai dengan baik? Ya, kamu sendiri bisa menjawabnya. Kemudian, apa rencanamu agar gerakan tersebut lebih baik lagi? Nah, ini berikan pendapatmu menggunakan pikiran, pendapat, dan bahasa kamu sendiri secara efektif. Baik, ayo mengamati. Sekarang kamu akan pelajari lebih lanjut gerakan tari indang berikutnya. Amati gambar dan penjelasan untuk gerakan tari indang selanjutnya. Oke, yang pertama, ini gambarnya, kamu perhatikan, kamu amati. Uraiannya adalah tangan kiri menumpu tangan kanan, membentuk sudut siku-siku sembari menggerakkan ujung jari agar berbunyi tuk. Dilakukan bergantian selama 3 kali. Kemudian tangan kanan diayunkan ke arah kiri sehingga posisi tangan kanan menumpu tangan kiri. Ya, ini. Pola lantainya seperti ini. Kemudian gerakan kedua, ya seperti ini, perhatikan gambar. Tangan kanan ke depan, kemudian memukul lantai, yakni bagian depan badan, sedangkan tangan kiri ke belakang, kemudian memukul lantai, yaitu bagian belakang badan. Dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Selanjutnya, tangan kanan dan kiri ditarik ke arah badan membentuk sudut siku-siku, yakni tangan kiri menumpu tangan kanan. Pola lantainya seperti ini. Kemudian gerakan yang ketiga, seperti ini, perhatikan gambar. Tangan kiri ke depan, kemudian memukul lantai, yaitu bagian depan badan. Sedangkan tangan kanan ke belakang, kemudian memukul lantai, yaitu bagian belakang badan. Dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Selanjutnya, tangan kiri dan kanan ditarik ke arah badan membentuk sudut siku-siku, yakni tangan kanan menumpu tangan kiri. Ya, pola lantainya seperti ini. Kemudian yang keempat, gerakan yang keempat, ulangi gerakan nomor 2 tadi. Ya, pola lantainya seperti ini. Kemudian gerakan kelima, ulangi gerakan nomor 3 yang sudah kita bahas tadi. Yang keenam, gerakan keenam, posisi badan ke arah kanan, kedua tangan diletakkan di atas paha kanan, tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan selama 4 hitungan. Ya, ini polanya. Kemudian gerakan ketujuh, posisi badan ke arah kiri. Ya, kedua tangan diletakkan di atas paha kiri, tangan kiri di atas tangan kanan. Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan selama 4 hitungan. Yang ke-8, ya, gerakannya ulangi gerakan pada nomor 6. Ya, ulangi gerakan nomor 6. Pola lantainya seperti ini. Kemudian gerakan ke-9, ulangi gerakan nomor 7. Ya, ulangi gerakan nomor 7. Pola lantainya seperti ini. Kemudian ke-10, gerakan ke-10, posisi badan ke arah kanan, kedua tangan diletakkan di atas paha kanan, tangan kanan di atas tangan kiri,
Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan. Digerakkan selama 4 hitungan. Ya, pola lantainya seperti ini. Kemudian yang terakhir, gerakan yang ke-11, posisi badan ke arah kiri. Kedua tangan diletakkan di atas paha kiri, tangan kiri di atas tangan kanan. Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan. Digerakkan selama 4 hitungan. Pola lantainya seperti ini. Ya, ini adalah gerakan tari indang. Setelah mengamati gambar dan membaca penjelasan tentang gerakan tersebut, praktekkan setiap gerakan tersebut, ya. Kamu baru saja belajar berbagai gerakan dalam tari indang. Berlatih secara rutin merupakan kunci dari kesuksesan. Ayo kita belajar dan berlatih lebih lanjut tentang hitungan campuran yang melibatkan pecahan dan desimal. Ayo berlatih. Sebelumnya kamu telah belajar tentang pecahan dan desimal. Sekarang kamu akan berlatih bagaimana menyelesaikan masalah terkait hitung campur yang melibatkan pecahan dan desimal. Perhatikan soal cerita berikut. Siti mempunyai 0,8 meter pita berwarna merah. 1/4 dari pita tersebut akan digunakan untuk menghias kado pada ulang tahun adiknya. Sisanya digunakan untuk mengikat rambut. Jadi ini soal cerita. Untuk mengerjakannya, untuk menjawabnya, untuk menyelesaikannya, kita lanjut seperti ini. Berapa meter pita yang digunakan untuk menghias kado? Pertanyaan kedua, berapa meter pita yang digunakan untuk mengikat rambut? Jadi ada 2 pertanyaan. Langkah-langkahnya adalah langkah-langkah menyelesaikan masalah di atas. Yang pertama, kita buat terlebih dahulu diketahui, kemudian apa yang ditanya, dan jawaban. Pertama diketahui, panjang pita keseluruhan itu adalah 0,8 meter. Digunakan untuk menghias kado, yaitu 1/4 dari seluruh pita. Yang ditanya, berapa meter pita yang digunakan untuk membungkus kado? Yang kedua, berapa meter pita yang digunakan untuk mengikat rambut? Langkah pertama, ya setelah diketahui ditanya, kita jawab, kita kerjakan. Langkah pertama, ubah desimal ke dalam bentuk pecahan. Nih 0,8 ini desimal, pecahan desimal. Ya. Kita rubah menjadi bentuk pecahan. 0,8 ini menjadi 8/10. Dari mana? Ini satu angka di belakang koma, 0,8. Satu angka di belakang koma berarti dia per 10. Nih, 0,8 menjadi 8/10. Atau disederhanakan menjadi 4/5. Dari mana dapat 4/5? Ya, ini penyederhanaan dari 8/10. Ya, seperti ini. 8/10. Ya, kita sederhanakan, sama-sama kita bagi. Bagi berapa? Sama-sama dibagi 2. Ya. 8 dibagi 2, 4. Per 10 dibagi 2, 5. Jadi penyederhanaan dari 8/10 ini adalah 4/5. Datangnya dari mana ya? Seperti ini penjelasannya. Langkah kedua, kalikan 4/5. Ya, 4/5 itu sama artinya tadi dengan 0,8 ya. Kalikan 4/5 dengan 1/4. 1/4 mana? Nih.
Ya, pita yang digunakan untuk menghias kado. Ini dia. 4/5 dikali 1/4 sama dengan 4/20. 4 dikali 1 4, 5 dikali 4 20 atau 1/5. Mengapa 1/5? 1/5 ini penyederhanaan dari 4/10. Ya, 4/20. Ya, penyederhanaannya sama-sama kita bagi, sama-sama dibagi 4. Sama dengan 4 dibagi 4, 1. Ya. Kemudian 20 dibagi 4 adalah 5. Ini dia. Kemudian bisa juga diubah ke dalam bentuk desimal, yaitu 0,2. Ya, 0,2. Dari mana datang 0,2? Ini 1/5. Ya, datang 0,2. 1/5 ini artinya 1 dibagi 5. Dengan 1 dibagi 5 tidak bisa, maka kita letakkan 0 di sini, 0, dan di sini ditambah 0. Ya, menjadi 10. 10 dibagi 5 artinya 5 dikali berapa yang hasilnya 10 atau yang mendekati 10. 5 dikali, ya, 5 dikali 2. 2 dikali 5 adalah 10. Kurangi, hasilnya adalah habis. Ini dia, dapat 0,2 datangnya dari sini. Ya, nih. Oke. Sedangkan, jadi pita yang diperlukan untuk menghias kado adalah 0,2 meter. Sedangkan pita yang digunakan untuk mengikat rambut adalah 0,8. Ya, pita keseluruhan dikurangi 0,2. Ini pita yang digunakan untuk menghias kado. 0,8 pita keseluruhan dikurangi 0,2. Ya, pita yang digunakan untuk menghias kado. Ini dia, 0,8 dikurangi 0,2. Ya, komanya harus sejajar nih, harus sejajar. Kita kurangi, 8 kurang 2, 6. 0 kurang 0, 0. 0,6. Jadi, pita yang diperlukan untuk menghias kado adalah 0,2 meter. Sedangkan pita yang digunakan untuk mengikat rambut adalah 0,6 meter. Oke? Kita lanjut. Nih. Ibu Edo mempunyai persediaan 2,5 kilogram gula di rumah. Hari ini ibu membeli lagi 1/4 kilogram gula di warung dekat rumah untuk tambahan membuat pesanan kue. Pertanyaannya, berapa kilogram jumlah gula keseluruhan? Oke. Ibu Edo mempunyai persediaan 2,5 kilogram gula. Ini persediaan. Jadi diketahui, kita buat di sini. Diketahui, ya, gula yang sudah ada 2,5 kilogram. Kemudian hari ini ibu membeli lagi. Kalimat membeli lagi ini berarti ditambah. Ya, berarti ditambah 1/4 kilogram.
Pertanyaannya, berapa kilogram jumlah gula keseluruhan? Nah, di sini yang pertama 2,5. Ini merupakan pecahan desimal. Kemudian 1/4 merupakan pecahan biasa. Jadi untuk menjawab ini, terlebih dahulu 1/4 ini kita rubah menjadi pecahan desimal. Ya, jadi pecahan desimal, yaitu 1 dibagi 1/4 ini adalah artinya 1 dibagi 4. Sama dengan 1 dibagi 4 tidak bisa, ya. Supaya bisa, kita tambah di sini 0, dan di sini ditambah 0, ya. Jadi 10 dibagi 4 artinya 4 kali berapa yang mendekati 10. 4 kali berapa? Ya, 4 dikali 2. 2 dikali 4 adalah 10. 2 dikali 4 adalah 8. 8 ya. Ini bukan 1. Nah, kita kurangi. 10 kurang 8 adalah 2. Ya. 2 dibagi 4 tidak bisa ditambah lagi 0 di sini. Ya. 20 dibagi 4 artinya 4 kali berapa yang mendekati 20? 4 dikali, ya 5. 5 dikali 4, 20. Yang kita kurangi adalah 0. Habis, ya. Jadi 1/4 ini sama artinya 0,25. Oke. Berikutnya, untuk mencari berapa kilogram jumlah gula keseluruhan, caranya adalah 2,5, ya, persediaan awal. Ya, satuannya jangan lupa kilogram ditambah dengan 1/4. 1/4 desimalnya adalah 0,25. 0, komanya harus sejajar. Ini koma tadi, ini koma 25 kilogram. Ya, pertanyaan ya, kita jumlahkan. Ya. 5 dan 5 ditambah 2, 7, kemudian 2 ditambah 0, 2. Jadi berapa kilogram jumlah gula keseluruhan? Jumlah gula keseluruhan adalah 2,75 kg. Ini dia jawabannya. Oke. Kemudian, jika gula tersebut hanya digunakan 2,75, jika gula tersebut hanya digunakan 2,7 kg, berapa sisa gula sekarang? Nah, di jumlah seluruhnya tadi adalah 2,75 kilogram. Ya, ini agak sulit nulisnya karena Bapak menggunakan kursor, karena belum bisa membeli pen tablet. Kemudian kita kurangi 2,7. 2 ini harus sejajar, 2,7 ya. Kilogram. Kita kurangi. Oke, kita kurangi 5, kemudian 7 kurang 7, 0, komanya, kemudian 2 dikurang 2, 0. Nah, ini 0,05. Berapa sisa gula sekarang? Jadi sisa gula sekarang adalah 0,05 kilogram.
Oke. Kemudian kita lanjut soal kedua. Benny mempunyai kayu dengan panjang 1,5 meter untuk membingkai sebuah prakarya. Setelah digunakan, kayu tersebut masih tersisa, ya, masih tersisa. Setelah digunakan, kayu tersebut masih tersisa 1/4 meter. Berapa meter kayu yang terpakai untuk membingkai? Nah, jadi kita buat terlebih dahulu diketahuinya di sini. Diketahui kayu beni sepanjang 1,5 meter, ya, untuk membingkai sebuah prakarya. Setelah digunakan, kayu tersebut masih tersisa 1/4 meter. Jadi caranya adalah 1,5 kayu si Benny, kemudian tersisa 1/4 meter. Ya, ingat tadi 1/4 itu sama artinya dengan 1 dibagi 4, ya. 1 dibagi 4 itu adalah 0,25. Nah, itu dia. Oke, kita tinggal kurangi aja, ya, kayu yang ada, kemudian kayu yang tersisa. Kayu yang ada itu adalah 1,5 dikurangi 0, harus sejajar. Cara mengurangi, komanya harus sejajar, 0,25. Oke, cara pengurangannya seperti ini. Di sini 1,5, ya, di sini dianggap ada 0, ya, tidak terlihat, ya. Jadi 0 kurang 5, ya, supaya bisa kita minjam ke 5, jadi 10, minjam 1, jadi 10, ini menjadi 4. Oke, 10 dikurang 5, 5. Kemudian 4 dikurang 2, 2. 1 kurang 0, 0. 1 kurang 0, 1. Ini dia. Ini jawabannya 1,25. Kita buktikan. Benar enggak? Menjadi 1,5. Oke, kita buktikan. 0,25 ditambah 1,25, ya. 5 ditambah 5 10, 1, ya. 1 ditambah 2 3, 3 ditambah 2 5. Oke, 0 ditambah 1 1. Ini 1,50 atau 1,50, ya, ini dia. Ya, jadi jawabannya adalah berapa meter kayu yang terpakai untuk membingkai. Jadi kayu yang berapa meter kayu yang digunakan? Jadi kayu yang terpakai adalah 1,25 meter. Oke, lanjut. Yang ketiga, minggu lalu Ibu Leni membeli 2/3/4 telur ayam dan disimpan di kulkas. 1,7 kg dari telur tersebut telah dimasak. Jadi persediaan telur yang ada dikurangi, ya, telur yang telah dimasak.
Berapa kilogram telur yang tersisa? Ya, caranya pertama dibuat diketahui, kemudian apa yang ditanya dan jawab ya. Jangan lupa itu. Kita langsung saja. Telur yang tersedia 2, 3/4. Oke, kita rubah dulu ini menjadi pecahan biasa dan pecahan desimal. Caranya adalah 4 dikali 2 ditambah 3. Dari sini ke sini kita kalikan ya, 4 kali 2 8, kemudian 8 tadi kita tambah 3. 4 kali 2 8 ditambah 3 menjadi ya 11 per 4. Kemudian dari pecahan campuran kita rubah menjadi pecahan biasa 11/4. Dari pecahan biasa ini kita rubah lagi menjadi desimal. Caranya adalah 11/4 itu artinya 11 dibagi 4 ya. 11 ya, kita cari di sini 11 kita hapus dulu ya. 11 dibagi 4 sama dengan 11 dibagi 4 artinya 4 kali berapa mendekati 11 ya, 4 kali 2. 4 kali 2 adalah 8, kita kurangi ya, ya. 11 dikurang 8 adalah 3 ya, 3. Kemudian 3 dibagi 4 tidak bisa, kita komakan di sini dan di sini ditambah 0 ya. 30 dibagi 4 artinya 4 kali berapa mendekati 30? 4 dikali 7 dikali 4 28 ya. Ya, 30 dikurang 28 adalah 2. Kemudian 2 dibagi 4 tidak bisa, kita tambah lagi 0 jadi 20 dibagi 4 artinya 4 kali berapa yang mendekati 20 ya, 4 dikali 5 dikali 4 20. Oke, kita kurangi. Nah, ini habis. Jadi jawabannya desimalnya adalah 2,75. Oke, 2,75. Ini agak jelek tulisannya ya, tapi tidak apa-apa, yang penting kamu paham. Kemudian 1,7 kg dari tersebut telah masak. Nah, jadi 1,7 yang jadi 2. Untuk mencari jawabannya 2,7 dikurangi 2,75 dikurangi 1,7 ya, 2,75 kurangi 1,7 ya. Di komanya ini harus sejajar. Kita kurangi 5, 7 kurang 7 habis 0, 2 dikurang 1 adalah 1 ya. Jadi berapa kilogram telur yang tersisa di kulkas? Telur yang tersisa di kulkas adalah 1,05. Nah, ini dia. Oke, kita lanjut. Yang keempat, buatlah soal cerita sendiri tentang hitung campur yang melibatkan pecahan dan desimal. Ini kamu buat
satu soal saja beserta penyelesaiannya, beserta jawabannya. Nanti sini kamu buat ya, untuk tugas di rumah. Kemudian yang B, selesaikan soal hitung campur berikut. Ini dia. Caranya adalah ini kita rubah dulu. Ini namanya pecahan campuran. Ya, seperti yang udah Pak jelaskan tadi, caranya adalah 5 di sini kita kalikan ya, 5 kali 6 30. Kemudian hasil tadi kita jumlahkan ke 3. Ya. 5 dikali 6 30 ditambah 3 menjadi berapa? 33. Di 33 per 5. Ya, ini kalau kita desimalkan ya, artinya 33 dibagi 5. 33 dibagi 5. Ya, cara pengerjaannya tadi sudah Bapak jelaskan ya. 33 bagi 5 sama dengan ya 33 dibagi 5, artinya 5 kali berapa mendekati 33? 5 dikali 6. Mengapa tidak 7? Ya, tidak 7 karena 7 dikali 5 35. Dia tidak boleh lebih, tetapi boleh pas atau mendekati ya. 6 dikali 5 30 ya, kurang 3 kurang 0 3, ini habis. 3 dibagi 5 tidak bisa, di sini koma supaya bisa, di sini koma, di sini tambah 0 ya. 30 dibagi 5 artinya 5 kali berapa mendekati 30 atau pas 30. 5 dikali 6, sorry, jelek lagi ya. Oke, 30 dibagi 5 adalah 6 ya. 6 dikali 5 30. Kita kurangi ya, habis. Jadi 3/3 itu adalah 3/3/5 itu desimalnya adalah 6,6. 6,6. Oke, ini sudah dapat. Jadi 6,6 ditambah 0, yang ini ya, yang ini 725. Ingat, untuk pengurangan dan penjumlahan desimal, koma ini harus sejajar. Oke, turunkan 5, 2, di sini 6 ditambah 7 13 ya, 13. Ini simpan 1, koma ya. 6 ditambah 1 adalah berapa? 6 ditambah 1 adalah ya 7. Ini dia 7,325. Ini dia 63/5 itu sama artinya 6,6. Ini dia 6,6 ditambah 0,725. 0,725 penjumlahannya ya seperti ini. Oke, 7,325. Baik, kita lanjutkan soal yang kedua. 45,673 dikurang 0,968 ditambah 3/4. Baik, cara pengerjaannya adalah kita lihat terlebih dahulu. Di sini desimal, kemudian desimal, dan di sini pecahan biasa. Jadi
terlebih dahulu pecahan biasa ini kita rubah menjadi pecahan desimal, ya, 3/4. Ingat tadi 3/4, supaya lebih Bapak buat di sini 1/4 seperti yang dapat jelaskan, ini sama dengan 0,25, ya. Kalau dia 3/4, ini sama, artinya desimalnya adalah 0,75. Jadi ini perlu kamu ingat supaya tidak mencari lagi pembagiannya, ya. 1/4 itu sama dengan 0,25, 3/4 itu sama, artinya 0,75. Oke, datangnya dari mana ini? 1 dibagi 4 dapatnya 0,25, 3/4 dapatnya 0,75. Oke, langsung saja. 45,673, ya, dikurangi 0,968, ya. Untuk pengurangan seperti ini desimal komanya harus sejajar, ya. 0 komanya sejajar, 9 6 8, ya. Kita kurangi 3 dikurang 8 tidak bisa, kita pinjam ke angka 7 ke sebelah, ini menjadi 6, ya, menjadi 6. Yang 3 tadi menjadi 13 karena dia minjam ke 7. 13 dikurang 8 adalah berapa? 13 dikurang 8, ya, 5. 13 kurang 8, 5. Kemudian di sini tadi 6 dikurang 6, 0. Kemudian di sini 6 dikurang 9 tidak bisa, kita minjam ke 5, ya. Ini menjadi 16 karena sudah dipinjam, menjadi 4, berkurang menjadi 4, ya. 16 dikurang 9 adalah 7, kemudian 4 dikurang 0, ya, 4. Kemudian 4-nya kita turunkan. Ini dia. Kemudian setelah pengurangan ini, ya, kita tambah 3/4. Ingat 3/4 tadi adalah 0,75. Kita kurangi 0,75. Ingat komanya harus sejajar, 0,75. Oke, kita jumlahkan. Ini penjumlahan, ya. Dari sini kemari dikurangi, ini dia. Kemudian hasil pengurangan ini kita jumlahkan 3/4, yaitu 0,75. Ini dia, kita kurangi 5. Kemudian kita kurangi, kita jumlahkan, ya. 5, kemudian di sini 0 ditambah 5, 5. Kemudian 7 ditambah 7, 14. 4. Simpan 1, koma. Kemudian 1 tambah 4, 5. Kemudian 4. Turunkan 4. Jadi hasilnya adalah 45,455, ya.
Jadi ini jawabannya. Oke. Kemudian untuk soal yang ketiga, 12/4/8 kurang 9,5 ditambah 0,25. Kita lihat di sini sudah desimal, sini sudah desimal. Di sini adalah pecahan campuran. Jadi pecahan campuran ini kita rubah terlebih dahulu menjadi pecahan desimal. Caranya adalah 8 dikali 12. 8 dikali 12 adalah 96. Ya. 8 ke 12 ini kita kalikan. Ya, 8 dikali 12 adalah 96. Kemudian hasilnya tadi, hasil perkalian kita tambahkan ke 4. Tambah 4 menjadi tambah 4 sama dengan 100. Ya. 100 penyebutnya per 8. Di 100 per 8. Oke. 100 per 8 ini jadi dari pecahan campuran kita rubah menjadi pecahan biasa. Kemudian dari pecahan biasa ini kita rubah menjadi pecahan desimal. Artinya 100 dibagi 8. 100 dibagi 8 sama dengan ambil 10. 10 bagi 8 artinya 8 dikali berapa mendekati 10. 8 dikali ya 8 dikali 1 ya 8. Oke. Kemudian 10 dikurang 8 2, turunkan nolnya. Ya, turunkan nih. Jadi 20 dibagi 8 artinya 8 kali berapa mendekati 20. Nah, 8 dikali 2 adalah 16. 16. 20 dikurang 16 adalah ya 4. 4 dibagi 8 tidak bisa, makanya kita letakkan koma di sini dan di sini ditambah 0. Jadi 40. 40 dibagi 8 artinya 8 dikali berapa? 40. Ya, 8 dikali 5. 8 dikali 5 adalah 40. Ya, kita kurangi, ini kurangi. Hasilnya adalah habis. Jadi 12/4/8 desimalnya adalah ini 12,5. Ini langsung kita kurangi 12,5 kurang 9,5. Ingat tadi komanya harus sejajar, 9,5. Oke, kita kurangi dulu. 5 kurang 5 habis. Kemudian 2 ditambah 9 12 dikurang 9 adalah 12 kurang di 9 adalah 3 ya. 3,0 ya, atau 3. Oke. Kemudian 3 tadi 3 ditambah 3,0 ditambah 0,25. Komanya harus sejajar, 0,25. Ya, kita kurangi, kita jumlahkan ya, karena di sini penjumlahan.
5 turunkan, kemudian 0 ditambah 2, 2, 3 ditambah 0, 3. Jadi jawabannya adalah, atau hasil akhirnya adalah 3,25 untuk jawaban ini. 3,25. Jadi langkahnya adalah pecahan campuran ini kita rubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa, dan dari pecahan biasa ini kita rubah menjadi pecahan desimal seperti ini. Ya, caranya ini. Oke, kita lanjut. Baik, kita lanjutkan soal yang keempat. Ya, jika ada soal seperti ini, langkah pertama yang harus kamu perhatikan, pertama melihat bilangannya. Di sini desimal, di sini desimal, di sini pecahan biasa. Ya, jadi kita rubah terlebih dahulu pecahan biasa ini yang 1/4. Ya, 1/4 atau 1/4 ini harus kita rubah terlebih dahulu menjadi desimal. Ingat yang sudah Bapak sampaikan tadi, ya, yang sudah Bapak sampaikan tadi, ya, bahwa untuk untuk mengingatkan, ya, bahwa 1/4 itu desimalnya adalah 0,25. Kemudian 3/4 adalah berapa? Ayo, 0,75. Oke. Nah, jadi 1/4 ini adalah 0,25 untuk bilangan desimalnya. Oke, langsung saja kita kerjakan. 0,095 ditambah 0,48. 0,48. Oke, kita jumlahkan. Ini 5, 9 ditambah 8, 17, 7 simpan 1, dan 1 ditambah 0, 1 ditambah 4 adalah 5,0. Ya, 0,575. Ya, kemudian kita kurangi 1/4. 1/4 tadi adalah 0,25. Ya, kita kurangi dengan 0,25. 0,25. Ya, kita kurangi karena di sini operasi hitungnya adalah pengurangan. Ya, 5 turunkan, 7 dikurang 5, 2. Oke, kemudian 5 dikurang 2 adalah 3,0. 0,325. Jadi jawaban atau hasil akhirnya adalah ini, 0,325. 0,325. Oke. Nah, ini yang kelima, buatlah soal hitung campur sendiri. Ini tugas kamu di rumah, ya. Oke, terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini berguna dan bermanfaat. Jangan lupa yang belum like dan subscribe-nya, mohon di like dan subscribe-nya, ya, bersama Cikgu
Nazrili. Ya, Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.